Penguasa Naigu dari lantai 10 jurang kehancuran kini telah tiba. Penguasa Naigu yang berkulit biru gelap itu mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat kedatangan Luo Feng. Luo Feng, aku sudah menunggumu. Naigu, kamu telah mencapai lantai 10. Luo Feng juga sangat santai. Saat jurang itu turun lapis demi lapis, ia bersentuhan dengan berbagai kekuatan penghancur, sehingga lapisan yang ditempati oleh penguasa kultivator relatif mudah. Semua ini karena leluhur tak berujung itu. Dia mengambil lantai 18 dari Kafushu dan menyebabkan kekacauan. Tentu saja, kita bisa membuat beberapa kemajuan. Lord Nagu mendesah. Jurang kehancuran hanya akan berubah sekali dalam waktu yang lama. Luo Feng setuju. Para penjajah mendapat bantuan dari utusan dunia, jadi hanya seseorang sekuat Luo Feng, leluhur abadi, yang bisa mengubah posisi mereka. Aku dengan hati-hati merasakan bahwa gua di ujung jurang kehancuran menghilang, tanya Luo Feng. Karena Kafushu kalah di lantai 18, dia mulai menindas Mogus yang sudah sangat lemah. Mogus diburu oleh penguasa bintang dan hanya memiliki kurang dari 10% dari hidupnya yang tersisa. Jadi dia tentu saja tidak bisa menghentikan Kafushu. Mogus yang lemah tidak memenuhi syarat untuk bersaing di lantai manapun untuk saat ini, kata Nagu sambil tersenyum. Luo Feng juga sangat senang mendengarnya. Seluruh kubu kultivator sangat memusuhi Mogus, namun pada kenyataannya, melihat seluruh ruang Hunyuan tak terbatas, Mogus, tingkat kekuatan jiwa tertinggi, hanya memiliki satu musuh alami, penguasa bintang, dan kekuatan lain umumnya tidak ingin menyinggung Mogus. Weigu tidak peduli dengan sumber daya lainnya, dia hanya ingin menghancurkan jiwa orang-orang lemah, jadi tentu saja kekuatan itu akan menoleransinya. Terlebih lagi, Mogus abadi dan kekuatannya berada di peringkat 10 besar, hampir mencapai level leluhur ular tak terbatas, leluhur puncak es, dan Yuan. Dia juga bebas dari kekhawatiran, jadi berapa banyak orang yang berani memprovokasi dia. Meskipun kekuatannya telah rusak parah, hanya sedikit yang berani memperjuangkan dunianya yang hancur, karena takut Mogus akan membalas setelah kekuatannya pulih. Hanya Kafushu, yang juga seorang lone wolf, yang berani merebutnya dengan paksa. Mogus mengerikan, kata Naigu, ia memiliki kekuatan jiwa tingkat tertinggi. Di masa lalu, semua penguasa leluhur tidak dapat mengancamnya. Camp kultivator kami juga mengalami kesulitan yang tak ada habisnya. Selama periode yang paling tragis, lebih dari 1/10 dunia asli camp kultivator disusupi oleh kekuatannya dan melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng terdiam, hatinya merasa berat. Lebih dari 1/10 makhluk di dunia sumber seluruh perkemahan telah dilahap jiwanya, sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh penguasa manapun. Tidak mudah bagi Xing Mang untuk memburunya. Kita perlu mencari jejaknya di seluruh ruang dan waktu dan memburunya. Kita hanya bisa melemahkannya untuk sementara, dan dia akan kembali lagi, kata Naigu. Luo Feng tidak berdaya. Kekuatan jiwa tingkat tertinggi dapat disembunyikan dalam semua bentuk kehidupan di bawah tingkat leluhur. Apa yang dapat dilakukan Luo Feng? Luasnya ruang primordial yang tak berujung dan banyaknya makhluk hidup membuatnya tidak berdaya. Jika seorang penguasa jalan jiwa dapat lahir di perkemahan kultivator kita, mungkin kita dapat mengincarnya, pikir Naigu. Terlalu sulit. Saat ini, bahkan Raja Dewa dari alam jiwa tertinggi belum lahir. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jalan jiwa yang lengkap bahkan tidak ada dalam dao besar yang terkandung dalam asal dunia asal, jadi tidak dapat dirujuk secara langsung. Dalam sejarah, ada 93 praktisi jalan fusion Hunyuan atas, tetapi tidak ada satupun Raja Dewa alam tertinggi jalan jiwa. Jalan jiwa alam tertinggi Raja Dewa masih jauh dari jalan jiwa tingkat Hunyuan. Naigu, tolong atur semua utusan dunia untuk mengepungku dan membantuku berlatih, kata Luo Feng. Bagus. Naigu segera mengerahkan utusan dunia untuk mengepung Luo Feng. Meskipun dia dan Jin dulunya adalah praktisi bencana, Naigu tetap dengan antusias berteman dengan Luo Feng. Karena dia tahu bahwa Luo Feng, yang menggunakan kekerasan untuk melanggar hukum, mungkin adalah penolong terbesarnya dalam mendapatkan garis keturunan leluhur. Naigu akan dekat dengan siapapun yang dapat membantunya mendapatkan garis keturunan leluhur, tetapi Jin jauh lebih sombong. Faktanya, kepribadian mereka dapat dilihat dari jalan mereka. Yang satu adalah jalur garis keturunan Hunyuan yang ingin merangkul garis keturunan leluhur dengan seluruh kekuatannya, sementara yang lain adalah jalur kehancuran Hunyuan, yang memiliki keinginan kuat untuk menghancurkan. Tingkat ke-11 dari jurang kehancuran adalah Ice Peak Camp,
Dan yang ketiga terkuat adalah PU Nitro Ancestor. Leluhur monster biasa bertubuh kecil dan memiliki kepribadian yang sangat tangguh. Dalam hal kemampuan bertarung, ia tidak jauh berbeda dengan Moman, Jin, dan Ming Huang. Ia juga memiliki tubuh yang kuat dan sangat kuat dalam kekuatan keseluruhan. Bahkan lebih kuat. Pendiri Kerang Puca juga merupakan salah satu dari 12 makhluk abadi di camp Bing Feng. Orang yang memiliki hubungan terburuk dengan leluhur Bing Feng. Tuan Luo Feng, klan Puzi saya selalu memiliki hubungan baik dengan camp kultivator Anda, dan Yuan juga merupakan teman baik saya. Leluhur Puzi sangat sopan kepada Luo Feng. Anda dipersilakan untuk mengunjungi wilayah klan saya kapan saja. Leluhur Puzi, Luo Feng juga mengetahui 12 keberadaan dari kubu Bing Feng. Orang-orang yang memiliki hubungan terbaik dengan kubu kultivator adalah leluhur Peu Suo dan Xiu Sai Wei. Keduanya memiliki persahabatan yang sangat dalam dengan Yuan. Fakta bahwa Xiu Sai Wei bisa menjadi abadi ada hubungannya dengan Yuan. Kebaikan ini membuat hubungan antara Xiu Sai Wei dan Yuan menjadi luar biasa. Alasan utama mengapa leluhur Kerang Puzi memiliki hubungan baik dengan kubu kultivator adalah karena konflik antara klan Puzi dan klan Bing Feng relatif sedikit. Bagaimanapun, mereka adalah dua klan terkuat di kubu Bing Feng dan mereka bertarung sengit untuk memperebutkan sumber daya. Kami butuh utusan dunia untuk mengepungmu. Leluhur Puzi tersenyum. Dia telah mengamati Luo Feng beberapa kali dan tahu bahwa dia telah dikepung selama 1 abad di dunia yang hancur itu. Hanya butuh 1 abad. Maaf merepotkan, kata Luo Feng. Leluhur Kerang Puzi mengangguk. Dia segera berpikir untuk mengirim utusan dunia untuk mengepung Luo Feng. Tingkat ke-12 hingga ke-14 jurang kehancuran masing-masing dibentuk oleh Ming Huang, Jin, Moman, dan Bizhang, yang semuanya merupakan kerjasama dari kubu kultivator. Hati-hati mulai sekarang. Mulai dari lantai 15, kalian mungkin harus bertarung terus-menerus, kata Moman. Luo Feng mengangguk. Mata Luo Feng dipenuhi dengan hasrat yang membara untuk bertarung. Semakin banyak lawan yang ia hadapi, semakin mengerikan mereka. Bagi Luo Feng, yang suka bertarung, pertempuran yang hebat menjadi sangat berharga sejak ia menjadi seorang penguasa. Aku akan menghargai setiap lawan, kata Luo Feng dengan mata berapi-api. Dengan sekali panggil, Luo Feng langsung melintasi ruang dan waktu dan memasuki jurang kehancuran yang lebih dalam. Lantai 15 jurang kehancuran dipenuhi dengan kegelapan tak berujung, dan orang yang menempati lantai ini adalah Ancestor of Extinction, salah satu dari 3 teratas di Tianxing Hunyuan Camp. Luo Feng. Cahaya hitam besar mengembun dan muncul, dan di dalam cahaya hitam itu ada sosok yang tampak seperti manusia atau burung. Nenek moyang Nirvana, Luo Feng juga melihat ke arah pihak lain. Aku telah mengamatimu melewati jurang kehancuran. Kau tidak berusaha menjelajahinya dengan saksama, tetapi malah membutuhkan utusan dunia dari setiap lapisan untuk mengepungmu, kata leluhur Nirvana. Yang paling diperhatikan Luo Feng adalah daya rusak tiap lapisan. Mengenai penjelajahan, Luo Feng tahu betul bahwa peluangnya lebih besar jika Anda melangkah lebih jauh, jadi tidak perlu menghabiskan waktu menjelajahi dunia kehancuran tingkat rendah. Leluhur Nirvana, bisakah kau mengatur semua utusan dunia untuk mengepungku? Luo Feng. Buka mulutmu. Tubuh asliku tidak ada di sini. Suara leluhur Nirvana bergema di seluruh dunia. Tapi kau, penguasa kultivator, masih ingin aku membantumu. Sungguh konyol. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan tanganku untuk memaksamu bekerja sama. Kau bisa mencobanya. Leluhur Nirvana cukup percaya diri. Bahkan jika tubuh asliku tidak ada di sini, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Oh. Luo Feng mengulurkan tangannya, dan pedang pembelah langit muncul di tangannya. Meskipun dia telah melakukan perjalanan melalui begitu banyak level dunia yang hancur secara berurutan dan memperoleh 6 senjata penghancur dalam proses bertarung dengan para utusan dunia, semuanya berada pada level yang sama dengan pedang pembelah langit dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Saat leluhur Nirvana memikirkan sesuatu, 260 Feisin ungu muncul. Mereka tampak sangat besar di permukaan, dan tubuh mereka ditutupi sisik ungu yang padat, dan ada pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di permukaan sisik tersebut. Setiap burung ungu bagaikan senjata dan menggunakan sejumlah kekuatan penghancur tingkat tinggi, dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, leluhur Nirvana terbelah dalam sekejap, dan cahaya hitam dari perpecahan itu menimpa setiap burung. Umumnya, para leluhur akan menambahkan kekuatan kuil untuk diri mereka sendiri, atau memadatkan kekuatan kuil untuk menjadi utusan dunia. Namun,
Tubuh asli leluhur Nirvana tidak ada di sini, tetapi ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberkati utusan dunia. Leluhur Nirvana ahli dalam kekuatan kegelapan dan kekuatan kematian. Kekuatan gabungan dari dua kekuatan tingkat tertinggi ini juga disebut kekuatan Nirvana. Kekuatannya dapat menargetkan tubuh dan jiwa, menimbulkan ancaman besar. Ia belum mencapai keabadian, tetapi masih menduduki peringkat 3 teratas di kubu Tiansheng Hunyuan, yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Membunuh 260 utusan dunia, burung terbang, masing-masing membawa kekuatan pemusnahan, mengepung Luo Feng tanpa rasa takut. Kekuatan gabungan para utusan dunia ini sudah 90% dari kekuatan leluhur Nirvana. Sekarang setelah mereka memiliki kekuatan Nirvana, mereka bahkan lebih kuat dari tubuh leluhur Nirvana secara keseluruhan. Dua burung terbang di udara satu demi satu dan mencengkeram jubah merah darah Luo Feng, menyebabkan riak-riak. Luo Feng merasakan kerusakan akibat serangan ini, dan melakukan serangan balik dengan santai. Cahaya pisau menyapu seperti benang sutra, dengan mudah memotong 10 burung ungu. Ini membuat kekuatan Zero Bird terpotong. Jiemie mulai berubah warna. Utusan duniaku begitu lemah di hadapannya? Leluhur Nirvana tidak dapat mempercayainya. Luo Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya merasakan misteri kekuatan penghancur serangan itu sambil mencoba menargetkan dengan pedangnya, dan sejumlah besar burung jatuh. Dengan berkah kekuatanku, para utusan dunia ini sekarang sedikit lebih kuat dari tubuh asliku. Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan Luo Feng? Leluhur Nirvana sedikit gemetar. Cahaya pedang itu tampak tertahan, tetapi sebenarnya tidak terkalahkan dan dapat memotong apapun. Luo Feng memotongnya dengan satu pukulan setiap kali dia menyentuhnya. Luo Feng mengerutkan kening saat melihat burung-burung ungu yang bertebaran terbang di sekitarnya dan berkata, "Leluhur Nirvana, tolong atur semua utusan dunia untuk mengepungku dengan seluruh kekuatanmu. Aku butuh mereka untuk bertahan selama 1 zaman. Jika kau tidak mau bekerja sama, maka aku hanya bisa merebut lapisan ini dengan paksa dan menghancurkan dunia." Luo Feng tidak peduli dengan kendali atas dunia ini. "Aku tidak berdaya menghentikanmu, jadi aku harus bekerja sama," kata leluhur Nirvana. Pada saat ini, leluhur Nirvana merasa bahwa Tuan Kultivator Luo Feng ini memiliki temperamen yang baik. Dia memiliki kekuatan yang cukup tetapi tidak menguasai level dunia kehancuran ini. Ia menyerah. Satu-satunya pikirannya kepada para utusan dunia membuat para utusan yang diberkati oleh kekuatan dunia itu mengepungnya dengan seluruh kekuatan mereka. Dan setiap kali seorang utusan dunia mati, kekuatan itu akan mengembun menjadi utusan dunia baru, dan pengepungan akan terus berlanjut. Luo Feng tenggelam dalam kultivasinya dan tidak peduli dengan leluhur Nirvana. Luo Feng ini meremehkanku. Leluhur Nirvana memiliki perasaan campur aduk, dia secara alami berada di peringkat 3 teratas dari Camp Hunyuan, dan mereka yang menempati level lebih dalam di jurang kehancuran daripada dia diakui berada di 10 besar. Leluhur Nirvana dikalahkan dengan mudah di hadapan Tuan Luo Feng. Bahkan jika itu bukan tubuh aslinya, dia seharusnya tidak begitu rapuh bahkan dengan bantuan utusan dunia. Pertarungan antara Luo Feng dan leluhur Nirvana disaksikan oleh beberapa makhluk kuat, termasuk para penguasa kultivator, leluhur Liu Yue, leluhur Wugu, dan sekelompok leluhur lainnya. Bagaimanapun, ini sudah merupakan level ke-15 jurang kehancuran, dan pertarungan antara makhluk kuat di level yang dalam ini kemungkinan akan menarik perhatian. Tuan Luo Feng ini bahkan lebih kuat daripada saat perang antara dua kubu. Nenek moyang Nirvana bukanlah tubuh aslinya, jadi kekuatannya terbatas. Ini benar-benar berbeda mulai dari lantai 16. Dari lantai 16 dan seterusnya, para penguasa semuanya berada di peringkat 10 besar, dan semuanya adalah tubuh asli. Tubuh asli bekerja sama dengan utusan dunia. Kecuali jika ada kesenjangan kekuatan yang besar, atau mereka benar-benar terkekang, mereka tidak akan bisa menang. Banyak leluhur yang menyaksikan pertempuran sengit itu menantikan konflik yang lebih kuat berikutnya. 7 penguasa camp kultivator juga menyadari peningkatan kekuatan rekan mereka Luo Feng. "Luo Feng, apakah kau sudah menyadari Hunyuan Dao yang kedua?" Yuan bertanya dengan penuh semangat. "Aku belum menyadari hanya satu kekuatan penghancur," jawab Luo Feng. Yuan masih terkejut saat mendengar ini. Kombinasi dua jenis kekuatan tingkat tinggi yang berbeda itu sangat kuat. Luo Feng adalah Dao primordial dengan kekuatan penghancur yang jauh lebih dahsyat. Terlebih lagi, kekuatan Luo Feng menghancurkan satu kehidupan dalam satu waktu. Kombinasi keduanya sangat cocok untuk bertarung. Menyadari bahwa Luo Feng telah tiba di lantai 16 jurang kehancuran. Yang menempati tempat ini sekarang adalah Kafushu.
Kafusiu mengenakan baju besi putih. Tatapan matanya menembus ruang dan waktu saat ia menatap Luo Feng, yang sedang berlatih di lantai 15. Tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Kafusiu adalah penyendiri dan dapat dianggap sebagai orang yang paling suka berperang di ruang Hunyuan tak terbatas. Bertarung adalah kesenangan terbesar dalam hidupnya. Pertarungan sengit adalah apa yang selalu diimpikan Kafusiu. Luo Feng, lantai 16 milikku tidak semudah itu untuk ditembus. Kafusiu sudah tidak sabar untuk menghadapi pertarungan selanjutnya. Ketika Luo Feng pergi ke level ke-16 jurang kehancuran, lebih dari 30 makhluk kuno dari seluruh ruang asal Chaotic tak terbatas datang untuk melihatnya, termasuk ular tak terbatas dan leluhur puncak es, yang semuanya sangat mementingkan pertempuran ini. Meskipun aku sedikit lebih kuat dari Kafusiu, begitu dia bekerja sama dengan War Messenger, aku akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tatapan mata leluhur Bing Feng tampak dingin. Sebagai salah satu orang dengan status tertinggi di seluruh ruang Hunyuan tak terbatas, kekuatannya juga termasuk yang teratas. Dengan dukungan sepenuh hati Shazhou, kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Akan tetapi, kelompok praktisi yang pernah bergantung padanya kini menjadi semakin kuat, yang tentu saja membuat leluhur Bing Feng sangat tidak senang. Pertempuran ini juga menunjukkan kekuatan Luo Feng yang sebenarnya. Leluhur Bing Feng menyaksikan dengan dingin. Kekuatan Kafusiu diakui sangat kuat. Sebelumnya, ia menempati lantai 18. Setelah leluhur tak berujung berhasil menembus, ia gagal dalam pertarungan memperebutkan lantai 17. Yu Huang dan banyak utusan dunia bergabung untuk menekan leluhur tak berujung. Dalam hal kekuatan bertarung langsung, leluhur tak berujung sedikit lebih baik daripada Kafusiu, tetapi ia bukan tandingan Kafusiu dan utusan dunia. Saat itu, leluhur tak berujung mengandalkan keunggulan, kemahahadiran, untuk menahan Kafusiu dan memimpin dalam mengendalikan bayangan asal. Ketika Kafusiu dan World Messenger bergabung, kekuatan mereka dapat menyaingi reruntuhan iblis. Ular tak terbatas memandang dari jauh, cukup melihat kekuatan Luo Feng. Ruang asal Chaotic tak berujung harus memilih orang terkuat ketiga, lalu itu adalah reruntuhan iblis. Jika original melambangkan pertahanan tertinggi, reruntuhan iblis melambangkan kehancuran tertinggi. Hanya karena gerakan tubuhnya yang lemah dan gerakannya yang canggung, jelaslah bahwa ia lebih lemah daripada Xingmang dan Shazhou. Aku telah membuat terobosan, dan Luo Feng juga telah membuat terobosan. Leluhur tanpa akhir juga menyaksikan. Karena pertarungan Luo Feng, ia tersentuh dan berhasil mencapai kondisi keabadian, meraih persahabatan abadinya, yang membuat leluhur tak berujung memandang Luo Feng secara berbeda. Tentu saja, sebagai kubu yang bermusuhan, ia tidak merasa terlalu bersyukur dalam hatinya, tetapi di matanya, di antara lebih dari 200 leluhur dan makhluk setingkat penguasa di ruang Hunyuan tak berujung, Luo Feng adalah orang yang sangat istimewa. Aku semakin kuat, dan Luo Feng juga semakin kuat. Camp kultivator ini benar-benar saingan terbesar camp Hunyuan alamiku. Leluhur tak berujung berpikir. Kubu kultivator telah menjadi lebih kuat. Wanita berpakaian abu-abu Sayo, yang berada di peringkat ke-27 dan merupakan orang yang telah mencapai titik terdalam di jurang kehancuran di ruang asal Chaotic tak terbatas, berkata, dalam waktu dekat, saya khawatir mereka akan sepenuhnya melampaui kubu Bing Feng. Camp Tiansheng Hunyuan memiliki setengah dari keberadaan pada tingkat leluhur, dan ada leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang sedang lahir. Camp kultivator memiliki dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya sebagai fondasinya, dan para penguasa lahir satu persatu. Setiap penguasa adalah eksistensi yang menguasai Hunyuan Dao. Secara individu, mereka kuat, dan bahkan lebih menakutkan ketika mereka bekerja sama. Dua kubu utama mereka semakin kuat, dan kubu Bing Feng secara bertahap tertinggal. Luo Feng dapat merasakan bahwa lebih dari 30 mata tertuju padanya. Dia bahkan dapat menelusuri kembali dan menentukan asal-usul tatapan tersebut. Pertarungan dengan Kafshu benar-benar menarik. Luo Feng menghela napas dalam-dalam. Tidak pernah ada begitu banyak orang kuat yang menonton pertempuran sebelumnya. Akhirnya, ia berhasil menerobos batasan waktu dan ruang dan memasuki level 16 yang lebih dalam. Lapisan ke-16 adalah dunia kehancuran, dengan banyak sekali tanaman hijau tua yang tumbuh di atasnya. Tanaman-tanaman besar ini tumbuh sangat subur di dunia ini dan ada di mana-mana. Suatu sosok berdiri di mahkota pohon yang paling agung, itu adalah Kafshu. Kafusiu mengenakan baju besi putih dan menatap Luo Feng dengan mata berapi-api. Tuan Luo Feng, datanglah dan lawan aku. Suara Kafusiu begitu keras hingga bergema di seluruh dunia yang penuh kehancuran ini. Selama kau membiarkanku bertarung sepuasnya,
Bahkan jika kau kalah, aku akan mengatur utusan dunia untuk membantumu berlatih. Namun, jika kau terlalu lemah, aku akan mengusirmu. Luo Feng menatap Kafsiu. Ketika mata bertemu dari kejauhan, seseorang dapat mengetahui keinginan orang lain. Aku suka semangat bertarung, tapi Kafsiu ini terlahir untuk bertarung. Luo Feng bisa merasakannya. Dia punya keluarga dan suku di hatinya, tapi Kafsiu hanya punya pertarungan di hatinya. Kuharap kau tidak seperti leluhur tak berujung itu, yang hanya mengekang dan bersembunyi dariku. Itu terlalu membosankan. Kafsiu menatap Luo Feng. Lawan aku secara langsung. Selama kau bisa menang, aku akan memberimu kehancuran dunia seperti ini. Jangan khawatir, aku akan melawanmu secara langsung. Luo Feng mengangguk, mengulurkan tangannya, dan pisau pembelah langit muncul di tangannya. Hahaha. Diiringi suara tawa yang menggema di seluruh dunia kehancuran, sosok Kafsiu bergerak, dan sebuah tangan besar yang menutupi separuh langit muncul, seolah-olah gunung-gunung tinggi yang tak berujung sedang runtuh, dan lapisan dunia kehancuran ini mulai terdistorsi. Boom! Luo Feng berdiri di sana dan mengayunkan pisaunya dengan santai. Cahaya bilah pedang itu seperti cambuk panjang yang menebas langit dalam lengkungan, menghancurkan dunia dan membelahnya. Cahaya bilah pedang itu juga menebas telapak tangan yang besar. Telapak tangan yang besar itu langsung terbelah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seperti danau. Sejumlah besar darah jatuh dan menyelimuti Luo Feng. Darah itu seperti ular, mengikat Luo Feng lapis demi lapis. Merusak. Luo Feng berdiri diam. Dengan dia sebagai pusatnya, ribuan cahaya pedang meledak dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Darah yang tak terhitung jumlahnya terpotong dan musnah, dan telapak tangan yang menutupinya juga terputus. Semua energi yang berubah dari darah dan telapak tangan yang patah terbang kembali dan bergabung ke tubuh Kafsiu di kejauhan. Luo Feng, pisaumu sangat kuat, bahkan bisa melukai tubuhku. Kafsiu berdiri di sana. Baju zirah putih di tubuhnya mulai menyebar. Bahan baju zirah putih menyebar ke telapak tangan dan kepalanya, membungkus seluruh tubuhnya, dan matanya bersinar putih. Kafsiu bergerak dan mendekati Luo Feng, memulai pertarungan jarak dekat. Setiap jarinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jari-jarinya sangat kuat dan tajam, serta memiliki daya penghancur yang sangat dahsyat. Tahukah Anda, bahkan penguasa emas pun tertekan dalam pertarungan langsung dengannya. Kemampuan bertarung Kafsiu hampir setara dengan Chaotic Source. Setiap bagian tubuhnya dapat digunakan sebagai senjata. Ding ding ding. Luo Feng memegang pedang pembelah langit, dan dao pedang Hunyuan telah terbentuk. Keterampilan pedangnya juga sangat komprehensif, dan ada juga ketajaman tak berujung yang dibawa oleh kekuatan penghancur. Luo Feng tidak menggertak lawannya dengan energi tak berujung begitu dia tiba, tetapi ingin mengasah keterampilan pedangnya sendiri. Pedang pembelah langit menghantam tubuh Kafsiu berkali-kali. Pedang pembelah langit menghantam baju besi putih, tetapi setelah dilemahkan oleh baju besi putih, tidak ada kerusakan yang terlihat pada tubuh Kafsiu. Dibandingkan dengan kemampuan bertarung Kafsiu, ilmu pedangku masih terlalu belum matang. Operasi dan mobilisasi 1,8 miliar energi masih terlalu canggung, dan aku belum benar-benar mengeluarkan potensiku. Luo Feng bertarung dengan Kafsiu, petarung paling terampil di seluruh ruang Hunyuan tak berujung, dan segera menemukan bahwa jalan pedang Hunyuan, yang masih dalam tahap awal, memiliki terlalu banyak ketidaksempurnaan. Ia mengendalikan ledakan energi itu, membuat setiap gerakan pedangnya lebih kuat daripada lawannya, tetapi Kafsiu mampu mengatasinya dengan keterampilan bertarungnya. Di permukaan, kedua belah pihak berimbang. Hahaha, hahaha. Kafsiu sangat bersemangat dalam pertarungan itu, dan tertawa terbahak-bahak. Dia mencoba segala cara dan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan itu, tetapi pertarungan itu tetap berlanjut. Sungguh menyenangkan. Jika pertarungan itu hanya sepihak dan Luo Feng menghancurkan Kafsiu, Kafsiu akan mendapatkan sesuatu, tetapi gairahnya dalam pertarungan tidak akan sekuat itu. Itu harus menjadi konfrontasi langsung, itu yang terbaik. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, aku bisa memberimu kehancuran dunia tingkat ini. Kafsiu tertawa. Luo Feng, mulai sekarang, kau adalah teman baikku. Sahabatku Luo Feng, bertarunglah denganku. Kafsiu sangat menikmati pertarungan ini. Sudah lama sekali aku tidak merasakan pertarungan yang memuaskan seperti ini. Kafsiu, mulai sekarang, kau juga temanku.
Luo Feng memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Keterampilan tempur, dari Hunyuan Sword Dao membutuhkan standar yang sangat tinggi, dan Kafxiu menempati peringkat pertama dalam hal keterampilan tempur. Selama konfrontasi, Luo Feng terus-menerus menyerap pemahaman, dan ilmu pedang Hunyuannya berangsur-angsur meningkat. Yang terlihat dalam pertempuran itu adalah bahwa ledakan energi Luo Feng tidak meningkat, tetapi dalam pertempuran itu, ia secara bertahap mulai menunjukkan keunggulan. Kekuatan penghancur pedangnya meningkat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Kedua belah pihak bertarung dari langit hingga ke pepohonan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian jauh di bawah tanah, saling berhadapan di lingkungan yang berbeda. Mereka menikmati pertempuran ini. Oke. Kafxiu bersenang-senang bertarung. Kekuatan lawannya perlahan meningkat, dan tekanan padanya juga perlahan meningkat. Hal ini juga memaksa Kafxiu untuk memanfaatkan potensi bertarungnya sendiri. Kombinasi dua tingkat kekuatan tertinggi yang dimiliki seseorang terkadang dapat menghasilkan trik yang cerdas. Di bawah tekanan, setiap kali Kafxiu menguasai trik baru, ia merasakan kegembiraan luar biasa dari lubuk hatinya. Berkali-kali, Kafxiu sangat menikmati pertarungan ini. Ia sudah lama tidak bertemu lawan yang begitu cocok. Ia pernah mengira bahwa Jin yang menguasai dao penghancur sumber kekacauan adalah lawan yang cocok. Namun, siapa sangka bahwa Jin adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk menang. Saat ia bertarung dengan lawan lain untuk mendapatkan kesempatan, Jin justru menyerangnya. Kafxiu selalu meremehkan serangan diam-diam. Dia lebih suka bertarung secara terbuka. Kafxiu tidak peduli menang atau kalah. Dia menikmati proses pertarungan. Bahkan jika dia kalah, dia akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dengan ide bermain trik kotor? Serangan diam-diam? Konspirasi? Kafxiu sangat meremehkannya. Menurutnya, karena mereka semua sudah mati, mengapa harus repot-repot memikirkan menang atau kalah? Dia seharusnya menikmati saja semangat bertarungnya. Pertarungan ini berlangsung selama lebih dari 1 abad. Ini bukan lagi pertarungan biasa, tetapi sesi latihan antara Luo Feng dan Kafxiu. Keduanya menikmati manfaat yang dibawa oleh pertarungan tersebut. Dalam pertarungan langsung, Luo Feng benar-benar menekan Kafxiu. Kekuatan ini tidak jauh berbeda dari leluhur puncak es dan leluhur ular tak terbatas. Semakin banyak makhluk purba yang menyaksikan pertempuran itu. Makhluk purba ini memiliki kemampuan untuk membagi perhatian mereka. Hanya dengan sedikit pikiran, mereka dapat menyaksikan pertempuran itu dalam waktu yang lama. Mereka mengumpulkan banyak informasi dari pertempuran itu dan menilai kekuatan Luo Feng dan Kafxiu. Saudara Luo Feng, aku tahu kamu jauh lebih kuat dari ini. Kamu tidak perlu menahan diri. Kafxiu tertawa, lakukan yang terbaik. Biarkan aku merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Kemampuan bertarung macam apa yang dimiliki Kafu? Dari pertarungan tersebut, ia menilai bahwa Luo Feng sedang menahan kekuatannya. Baiklah, aku akan menggunakan jurus pamungkas yang baru kutemukan untuk mengakhiri pertempuran ini. Luo Feng juga memiliki kesan yang baik tentang Kafxiu. Selama sekitar 1 abad terakhir, dia telah memberikan banyak bantuan untuk meningkatkan ilmu pedang Hunyuan miliknya. Ayo. Kafxiu menantikannya. Luo Feng menghunus pedangnya. Serangan pertama itu gelap, seolah-olah bumi yang berat dan tak berujung sedang menimpanya. Serangan ini membuat makhluk-makhluk kuno yang menonton gemetar, karena serangan itu mengandung 1/10 dari cadangan energi Luo Feng. Ketika serangan ini baru saja menyentuh tubuh Kafxiu, Luo Feng telah menyerang dengan serangan keduanya. Pisau kedua, cahaya pisau itu menyilaukan dan terang, seolah-olah cahaya yang paling menyilaukan muncul di antara langit dan bumi. Itu memiliki gaya penggunaan asli Luo Feng dari asal mula kehancuran besar, tetapi cahaya terang ini lebih padat, lebih terintegrasi dengan misteri kehidupan dan kekuatan pemisahan, dan jatuh pada Kafxiu satu demi satu dengan pisau pertama. Pisau ketiga sudah perkasa dan kuat. Hancurkan semua sungai dan hancurkan semua rintangan. Ketiga serangan pedang ini masing-masing mengandung 1/10 dari cadangan energi Luo Feng. Kombinasi ketiga serangan pedang ini dapat dianggap sebagai jurus mematikan Luo Feng yang paling sempurna. Kafxiu membiarkan dia memberikan segalanya. Untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat baiknya, dia memperlihatkan jurus mematikan terkuat yang baru saja dia ketahui.